Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1 atau Sistem Informasi Geografi Basis Data untuk pertemuan ke-6 tentang subsistem informasi geografis. Oke, kita langsung masuk saja. Perangkat lunak sistem informasi geografis pada umumnya mempunyai 3 fasilitas utama. Yang pertama adalah fasilitas untuk melakukan input data. Yang kedua adalah fasilitas untuk pemrosesan data. Yang ketiga adalah fasilitas untuk output data. Nah, ketiga fasilitas ini digunakan untuk melakukan pembuatan suatu peta dimulai dari awal hingga menghasilkan suatu formasi. Conventional view of GIS, jadi geografi informasi sistem yang secara konvensional, itu dibagi menjadi 4, yaitu data input subsystem, data storage and retrieval subsystem, yaitu penyimpanan dan pengambilan data, manipulasi data, dan analisis subsystem. Yang terakhir adalah output data dan report subsystem atau pelapor sistem. Jadi kalau yang konvensional dibagi menjadi 4. Nah, kalau yang di modern, data input subsystem dan data storage and retrieval system itu dijadikan satu. Karena ketika kita melakukan input, sekaligus kita melakukan penyimpanan dan pembuatan basis data. Oke, kita masuk ke input data. Input data dalam sistem informasi geografis itu ada banyak macamnya. Ada yang menggunakan digitasi, yaitu melakukan deliniasi atau penggambaran secara manual maupun on-screen. On-screen itu di layar komputer. Yang kedua yaitu penyiaman. Penyiaman itu melakukan scanning. Jadi kita punya scanner, peta atau data yang bentuknya hard copy. Kita lakukan penyiaman scanning. Yang ketiga adalah COGO, koordinat geometri. Jadi kita pergi ke lapangan membawa alat ukur seperti GPS, GPS handheld, GPS geodetik, HP juga bisa, tablet, pokoknya yang bisa merekam lokasi. Yang keempat adalah live digitasi atau digitasi secara real time atau online ya sistemnya. Jadi kita pergi ke lapangan, kita bawa GPS, kita lakukan digitasi di lapangan tanpa harus kembali ke lab dulu untuk melakukan digitasi. Kelima adalah hasil pengolahan citra penginderaan jauh dari data penginderaan jauh, baik itu satelit maupun menggunakan drone UAV, itu diolah lalu jadikan sebagai input untuk melakukan pengolahan analisis GIS. Yang 6 adalah existing data digital atau konversi. Jadi data digital yang sudah ada, misalnya teman-teman minta dari institusi yang sudah memiliki database yang bagus, basis data yang bagus, terus minta datanya, nah itu teman-teman bisa mendapatkan existing data digital. Kita masuk ke penjelasan masing-masing ya. Digitasi manual dan on-screen itu biasanya digunakan ketika teman-teman melakukan digitasi pada peta atau citra satelit. Nah, teman-teman memerlukan namanya pengetahuan atau local knowledge.
untuk mengetahui apa itu objek yang dimaksud, sehingga teman-teman bisa menarik batas mana yang dimaksud dengan objek A, mana yang dimaksud dengan objek B dengan benar. Nah, kemampuan untuk menarik batas perbedaan antara suatu objek itu juga sangat dipengaruhi oleh namanya local knowledge atau pengetahuan daerah. Kayak misalnya si A tinggal di daerah Semarang, si B tidak tinggal di daerah Semarang. Ketika mendapatkan suatu pekerjaan untuk melakukan digitasi, nah si A di Semarang tentunya, si A pastinya akan melakukan digitasi secara lebih detail. Karena apa? Karena dia sudah tinggal di Semarang, sedangkan yang B dia belum pernah tinggal di Semarang. Nah, jadi kemampuan lokal knowledge ini akan mempengaruhi hasil dari digitasi. Nah, untuk penyiaman itu sangat tergantung sekali pada kondisi ketika kita melakukan penyiaman atau scanning. Kalau petanya itu tidak datar, tidak rapi, maka ketika di-scan, hasil akan bergelombang. Hasil yang bergelombang itu akan mempengaruhi input data yang kita dapatkan, sehingga akan mempengaruhi data dasar yang dijadikan acuan kita melakukan pengolahan data spasial selanjutnya. Untuk Kogo dan koordinat geometri itu sangat tergantung pada kualitas alat dan kemampuan SDM-nya. Mengapa? Kogo koordinat geometri itu menonjolkan ketelitian atau akurasi. Nah, akurasi itu sangat bergantung pada alat dan sumber daya manusianya. Contohnya, GPS handheld dan HP akan memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan GPS geodetik. GPS handheld atau GPS HP itu memiliki akurasi sekitar 5 sampai 20 meter kesalahan. Jadi misalnya Anda di titik X, bisa aja Anda berada di X plus 20 atau X minus 20. Jadi kesalahannya besar. Sedangkan kalau menggunakan GPS geodetik, itu akurasinya adalah milimeter. Jadi kesalahannya hanya pergeseran beberapa milimeter. Nah, ini akan mempengaruhi hasil dari koordinat geometri atau kogonya. Selain itu, orang yang mengambil juga akan mempengaruhinya. Ketika orang itu yang mengambil itu tidak teliti, ya, ketika kita melakukan pengambilan titik, dan titik itu belum rata-rata, belum diam, belum berhenti dengan akurat, dan sudah kita ganti tempatnya, maka akurasinya akan lebih rendah dengan orang yang benar-benar hati-hati dalam pengambilan titiknya. Live digitasi itu kita melakukan digitasi langsung, bisa pakai GPS, bisa pakai HP. Di HP kita bisa download aplikasinya di Play Store, seperti Mapitjis. Jadi kita masukkan datanya, kita lakukan digitasi langsung ke lapangan, data itu nanti bisa kita transfer ke dalam komputer, atau bisa kita share langsung melalui via online. Nah, hasil pengolahan citra penginderaan jauh sudah selesai sebelumnya, dan existing data digital juga merupakan data digital, data spasial digital yang dimiliki oleh institusi lain, entah dari perusahaan lain, dan itu bisa kita langsung gunakan. Jika memang formatnya berbeda, kita konversi dulu. Jika formatnya sama, bisa kita gunakan. Itu terkait input data. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang keuntungan dan kelemahan menggunakan representasi data raster dan data vektor ya. Seperti penjelasan kemarin, kita data raster dan vektor, teman-teman sudah tahu ya, data raster itu satuan terkecilnya adalah piksel, sedangkan vektor itu adalah titik. Yang bisa dirubah dalam bentuk garis maupun dalam bentuk poligon. Nah, ini kelebihannya, keuntungannya menggunakan data raster. Pertama, bagus untuk analisis yang kompleks. Jadi untuk analisis yang kompleks, yang lebih advance, raster lebih baik. Lebih efisien dalam pengelolaan overlay, karena apa? Karena pixel to pixel.
lebih mudah. Jadi tidak ada kita harus melakukan konversi dulu. Misalnya nih garis vektor itu dia pertama dalam bentuk titik, mau di-overlay dengan poligon, tidak bisa, dia harus diubah dulu dari titik menjadi poligon terlebih dahulu, bisa dengan buffering, atau dia membuat poligon, nah selanjutnya baru di-overlay dengan vektor. Tapi kalau raster sudah pasti semuanya objek terkecilnya piksel, maka tinggal dilakukan. Data strukturnya umumnya digunakan pada citra atau foto atau gambar. Disadvantage-nya atau kelemahannya, dia datasetnya besar. Satu perekaman itu misalnya citra Landsat bisa sampai 700 sampai 1 giga untuk satu kenampak. Sehingga kalau mengolah dalam jumlah waktu yang banyak, itu akan menghabiskan kapasitas penyimpanan cukup besar. Topologi hard to represent. Jadi memang kondisi topologinya itu susah, tidak bisa dicek. Topologi itu adalah kesalahan dari data terkait tentang struktur spasialnya. Jadi apakah dia ada yang duplikasi pikselnya atau saling tumpang tindih, nah itu tidak bisa. Sedangkan kalau vektor dia bisa dicek, tidak boleh ada pertampalan antara garis dengan garis, tidak boleh pertampalan antar poligon dengan poligon, itu bisa dicek. Hasil peta yang dihasilkan yang pasti jika dia atau data rasternya itu memiliki piksel yang ukurannya besar-besar, maka penampakannya tidak akan realistis. Bentukannya adalah kayak seperti ukuran pikselnya itu bentuknya kotak-kotak besar-besar. Tapi kalau resolusinya kecil, maka akan lebih realistis. Untuk vektor dia keuntungannya adalah datanya itu lebih padat, lebih kecil gitu datanya. Kapasitasnya tidak membutuhkan banyak besar. Untuk topologi bisa dilakukan, kita bisa cek kesalahan yang terjadi akibat kita melakukan digitasi. Terus representasi objeknya itu lebih sesuai nyata. Misalnya kalau dia bentuk lingkaran, kalau di raster kan dia misalnya tidak bisa bentuk lingkaran, bentuknya kotak-kotak, maka bentukannya tidak akan lingkaran bulat. Tapi kalau menggunakan vektor, kalau memang objeknya itu lingkaran, bangunannya misalnya atapnya itu lingkaran, maka ketika menggunakan vektor kita bisa buat lingkaran. Jadi true representation of shape, jadi bentukannya itu sesuai dengan representasinya. Untuk vektor, strukturnya lebih kompleks, untuk overlay-nya juga lebih sulit, karena jika itu beda tipe vektornya, yang satu garis titik area, tidak bisa, harus disamakan terlebih dahulu untuk bisa dilakukan overlay. Dan juga bisa menimbulkan kesalahan yang akurasi juga. Ketika kita melakukan digitasi, seringkali kadang ketika kita melakukan delineasinya tidak akurat, sudah lelah, sehingga bisa juga akurasinya menurun. Jadi ada kelebihannya, ada kelemahannya, tergantung pada tujuan dalam penggunaan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan di forum diskusi. Silakan pekerjakan kuis dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.